movie lovers. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Box Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Kali ini Box Movie siap temani kalian dengan membawakan alur cerita film yang berjudul Sunday Night Fever yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh aktris cantik Natalie Hurt dan lawan mainnya yaitu Dieter Ocampo. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang chef yang sedang berada di puncak karirnya nih guys. Tapi, rupa-rupanya di balik kesuksesannya itu, ia mempunyai kebiasaan yang konyol, yaitu suka ngintipin wanita cantik yang tinggal di seberang apartemennya. Aduh, hobi kok ngintip ya guys? Nah, kemudian di suatu hari pria yang masih lajang ini kepergok ketika sedang melakukan aksinya itu nih. Kira-kira apa yang akan terjadi guys? Gimana sih kisah selanjutnya? Daripada cuma ngintip-ngintip di awalnya aja, simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Cekidot. Film ini diawali dengan aksi konyol dari seorang pria bernama Mickey. Ia terlihat sedang asik mengintip wanita cantik di seberang apartemen yang diketahui bernama Kimberly. Dengan bermodal teropong dan teleskop, Mickey melakukan aksi konyol yang entah dari kapan menjadi hobinya. Ia begitu menikmati keindahan lekuk tubuh Kim yang ia lihat dari kamarnya. Mereka berdua ini rupanya berkenalan langsung ketika mengikuti kelas yoga, di mana kekasih Kim yang bernama Rudy ikut serta di sana. Kemudian scene pun berpindah. Kali ini Mickey terlihat sedang berada di restoran yang ia kelola dengan Warren sahabatnya. Di sana ia melakukan aktivitas seperti biasa karena restorannya yang nampak tak sepi oleh pengunjung. Kemudian ketika Mickey sedang berkeliling, ia mendapati Kim yang sedang bersama kekasihnya sebagai pengunjung di restorannya malam itu. Di situ, Rudy berkata bahwa ia sudah beberapa kali berkunjung ke sana. Rudy juga mengatakan bahwa ia menyukai dengan masakan yang dibuat oleh sang koki. Karena hal itu pula, Rudy yang sebagai pengusaha menawarkan kerjasama dengan Mickey dan Warren. Dari kebiasaan konyolnya, Mickey yang suka mengintip Kim, ia mengetahui fakta bahwa Kim adalah wanita simpanannya Rudy. Yang tentu mau tak mau Kim kadang harus menghadapi rasa bosannya ketika ditinggal Rudy sang kekasih yang menginap di rumah istri sahnya. Mickey yang merasa bersimpati kepada Kim sebagai wanita simpanan rupanya karena latar belakang Mickey sendiri adalah sebagai anak hasil hubungan gelap orang tuanya. Karena Mickey sendiri ketika keluarganya mengadakan sebuah acara, kehadiran Mickey tampak tidak diharapkan kecuali oleh ibunya. Di lain waktu, usia Rudy yang sudah tak lagi muda membuat menurunnya stamina ketika berada di ranjang. Tentu hal itu tidak menyenangkan bagi Kim karena durasi aksi mantap-mantapnya begitu singkat. Lagi-lagi dari kejauhan Mickey yang sedang mengintip lewat teropongnya rupanya berfantasi bahwa ialah yang sedang bermain dengan Kim. Keesokan harinya, Kim langsung menyarankan kepada Rudy untuk berolahraga agar tidak kelebihan berat badan. Kim berkata bahwa ia khawatir karena obesitas bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti gangguan jantung sebutnya. Di situ, Kim lagi-lagi harus menelan kekecewaan ketika Rudy lebih memilih mengangkat telepon dari keluarga dibanding bermesraan dengannya. Sebagai wanita simpanannya Rudy, ternyata uang yang diberikan tidak dinikmati oleh Kim sendiri. Ia terlihat seringkali mengajak keluarganya jalan-jalan dan membelikannya mereka sesuatu yang mahal. Di sisi lain, saudara dan ibunya sendiri yang tahu status Kim sebagai wanita simpanan Rudy pun tampak menutup mata. Tentu karena mereka bisa hidup enak dari kekayaan Rudy.
Aksi konyol Mickey yang suka ngintipin Kim rupanya tidak hanya sekedar ia amati dari jauh. Ternyata ia juga merekam semua aktivitas Kim dan menyimpannya di ponsel. Ia bahkan dengan percaya diri mengatakan bahwa ia mampu membahagiakan Kim yang kesepian ketika ditinggal pergi oleh Rudy. Di lain waktu, terlihat Rudy tak mampu menahan amarahnya ketika memergoki tukang servis mesin cuci sedang memandangi tubuh Kim. Ia pun langsung menghajar tukang servis tersebut. Dan tidak hanya itu, Rudy bahkan mendaratkan tamparan kepada Kim yang dianggapnya sebagai pengundang hasrat. Mickey yang mengetahui kekerasan yang dialami oleh Kim rupanya berpengaruh juga kepada mood Mickey yang sedang berkencan dengan wanita cantik. Karena ia terlihat menjadi malas melanjutkan kencannya. Scene pun berpindah, di mana Kim dan Rudy datang berkunjung ke rumah ibunya yang sedang berulang tahun. Di situ, Kim tampak hanya diam 1000 bahasa ketika ditanya kapan akan menikah dengan Rudy. Karena ternyata meskipun sudah menjalin hubungan yang cukup lama dengan Rudy, rupanya Kim tak kunjung juga dilamar oleh kekasihnya itu. Di lain hari, hobi konyol yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh Mickey rupanya mulai diketahui oleh Kim. Pasalnya, pada hari itu Kim melihat pantulan cahaya dari apartemen sebelah. Namun, karena belum tahu pasti, Kim pun mengabaikannya. Tawaran Rudy yang ingin bekerja sama dengan Mickey dan Warren kali itu rupanya bukan hanya ucapannya belaka. Karena hari itu, Rudy mengajak dua orang bersahabat itu untuk tanda tangan kontrak dan bertemu di apartemen Kim. Keberadaan Kim di sana rupanya membuat Mickey salah tingkah nih guys. Sampai-sampai ia menumpahkan minuman ke celananya. Karena hal tersebut, Mickey pun mencoba mengeringkannya di kamar mandi. Tanpa Mickey sadari, rupanya handphonenya terjatuh di sana dan pada akhirnya tertinggal di apartemen Kim. Di lain hari, terlihat Kim yang sedang beberes. Ia menemukan ponsel yang tergeletak di lantai kamar mandinya. Karena penasaran, ia akhirnya iseng-iseng membuka ponsel dan melihat isi galerinya. Rupanya ia melihat video-video yang merekam semua aktivitasnya. Bukannya marah, ia justru tersenyum geli melihatnya. Dari situlah akhirnya Kim mengetahui hobi konyol Mickey yang suka mengintipnya. Keesokan harinya, Kim pun datang ke restoran Mickey dan mencoba menanyakan mengapa foto dan video dirinya bisa berada di ponselnya. Sementara Mickey pun hanya bisa tertunduk malu di sana. Tapi guys, di situ rupanya Kim justru memberi sinyal hijau kepada Mickey bahwa ia tidak keberatan diintip-intip seperti itu oleh Mickey. Mickey langsung terbang dah tuh ya. Di sisi lain, meski Kim kerap dimanja dan difasilitasi oleh Rudy, rupanya Kim harus berlapang dada menerima sikap Rudy yang temperamental. Ia bahkan sering mendapat kekerasan fisik jika menentang perkataan Rudy. Karena pertengkaran itulah yang akhirnya membuat Kim memberanikan diri datang ke apartemen Mickey. Ketika Mickey membukakan pintu, tanpa basa-basi, si wanita cantik ini langsung nyosor si Mickey nih guys. Dan ya, mereka pun melakukan aksi mantap-mantap. Dari situlah awal mula yang membuat mereka sering bertemu dan memadu kasih. Terutama pada Minggu malam, karena Rudy yang menginap di rumah istri sahnya. Kemudian, kesempatan untuk bisa bersama dengan Mickey lebih lama ia dapatkan, karena Rudy pergi berlibur selama 1 minggu bersama keluarganya. Kim pun juga tak mau kalah, ia mengajak Mickey untuk berlibur juga, yaitu datang ke tempat wisata air terjun dan pantai. Di sana, dua sejoli ini menghabiskan malam di sebuah tenda dan saling berkeluh kesah tentang kehidupan mereka masing-masing. Kepada Warren, Mickey bercerita bahwa perasaannya kali ini kepada wanita yang tanpa ia sebutkan namanya terasa dalam dan berbeda dari kisah cinta-cinta sebelumnya. So sweet ya guys. Scene pun berpindah ketika Kim datang menghadiri pesta saudaranya bersama Mickey.
Ibunya langsung mencibir akan kehadiran Miki yang ia ketahui sebagai gebetan putrinya. Ia bahkan sampai berkata bahwa masa depan ia dan keluarga akan jauh lebih bagus apabila Rudy yang menjadi suami Kim. Miki sendiri mendengar semua percakapan antara ibu dan anak itu. Akan tetapi ia hanya bisa terdiam. Tapi rupanya perkataan ibunya saat itu membuat Kim ingin mengakhiri hubungannya itu dengan Miki. Karena bagi Kim, kebahagiaan keluarga adalah hal yang terpenting untuknya. Dan perpisahan itu adalah solusi terbaik untuk mereka. Namun, karena kegigihan dan kesabaran Miki dalam menjaga hubungan mereka ini, pada akhirnya membuat Kim mengurungkan niatnya. Dan mereka pun bermesra-mesraan lagi nih guys. Dan ketika mereka sempat melakukannya di depan kamar Miki, mereka tidak sadar bahwa ada orang yang diam-diam memotret aksi mereka. Setelah beberapa saat, Kim pun kembali ke apartemennya, yang rupanya sudah ada Rudy di sana. Kim pun langsung menyapanya, sementara Rudy masih tampak tenang. Bahkan ia mengajak Kim untuk duduk santai. Tapi sebenarnya ia sudah mengetahui perselingkuhannya selama ia pergi liburan. Kemudian satu persatu foto bukti kemesraan Kim dan Miki ia keluarkan dari amplop coklat. Ia bahkan langsung mencengkram leher wanita cantik ini nih guys. Aduh, kasihan ya. Beruntunglah Kim karena Rudy mau melepaskan cengkramannya ketika ia berkata mulai kehabisan nafas. Rudy bahkan tanpa menunggu lama, ia langsung datang menemui Miki ke restoran. Ia dengan tegas mengatakan agar jaga jarak dengan kekasihnya jika tidak ingin hal buruk terjadi kepada mereka berdua. Setelah itu Rudy pun langsung pergi dari sana. Kemudian Miki hanya bisa menatap cemas Kim dengan teleskop karena luka lebam di lehernya. Sejak kejadian tersebut, Rudy tidak lagi memberikan uang kepada Kim. Sontak, ibunya menjadi kalang kabut memikirkan cicilan rumahnya. Ibunya bahkan terus mendesak Kim untuk kembali lagi dengan Rudy, karena nasib kedua adik Kim tergantung aliran dana dari pengusaha kaya tersebut. Kali ini, Kim diawasi terus oleh ibunya. Bahkan panggilan telepon dari Miki yang hanya sekedar ingin tahu kabarnya harus ia abaikan. Ternyata, untuk bisa kembali lagi dengan Rudy, Kim harus menuruti semua kemauannya. Tidak terkecuali, ia harus pindah ke apartemen lain. Miki yang kebetulan berpapasan dengan Kim mencoba untuk mencegahnya. Akan tetapi, upayanya tak berbuah manis, karena keputusan Kim sudah bulat. Namun naasnya, baru kembali 1 hari dengan Rudy, tampaknya Kim sudah tidak tahan karena rupanya Rudy menjadi berbuat yang semena-mena dengannya. Tapi hebatnya, gadis cantik ini dengan lantang menunjukkan ketidaksukaannya karena sikap Rudy itu. Lalu, ia pun beranjak pergi. Dari sana Kim ternyata datang menemui Miki ke apartemennya. Akan tetapi, Miki masih tampak begitu kesal karena Kim yang memutuskan begitu saja hubungan mereka. Namun pada akhirnya hati Miki menjadi luluh karena permintaan maaf Kim disertai ajakannya untuk memulai hidup baru di tempat yang lain. Ketika mereka berdua ini yang hendak pergi, rupanya Rudy tiba-tiba datang di hadapan mereka yang langsung menyeret Kim dari mobil. Sementara Miki yang mencoba mencegahnya, dengan gampang Rudy kalahkan. Ia bahkan langsung menyodorkan senjata agar Kim mau menurutinya untuk masuk ke dalam mobil Rudy. Kim pun terpaksa meninggalkan Miki yang masih menahan rasa sakit. Tepat di tempat yang sepi, Rudy terpaksa menghentikan mobilnya karena terus diganggu oleh Kim ketika menyetir. Sementara Miki ternyata berhasil menyusul laju mobil Rudy tepat di belakangnya. Ia bahkan langsung turun dan membawa Kim dari mobilnya Rudy. Tapi lagi-lagi, langkah mereka berdua ini harus terhenti karena terdengar ledakan senjata yang Rudy todongkan kepada mereka. Miki pun terpaksa berlutut demi keselamatan dirinya dan Kim. Dan Kim pun juga demikian. Ia terus memohon kepada Rudy agar tidak melepaskan tembakannya.
Melihat emosi Rudy yang seperti itu, Mickey dan Kim sampai mengira tidak akan pulang dengan selamat. Namun ternyata Rudy bisa menahan diri dan ngobrol baik-baik dengan Kim. Sembari sesenggukan, Kim berkata bahwa dirinya dan Rudy pasti akan lebih menderita jika hubungan mereka masih dilanjutkan. Rudy yang pada akhirnya merasa tidak ada harapan lagi dengan Kim, merelakan kekasihnya itu untuk pergi ke pelukan Mickey. Dan film ini pun diakhiri dengan manis yang memperlihatkan Kim dan Mickey sedang melakukan perjalanan ke tempat mereka berbulan madu. Happy ending ya guys. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya ya. Semoga dari film tersebut bisa diambil hikmahnya, ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya!